Bapak-bapak, ibu belum ada ini. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, sekali lagi ibu belum kelihatan. Ini keprihatin ya. Ini baru saya keluarin tadi, istri bilang ada running text itu dia. Ada kebakaran lagi di Mekah. Dan itu kloternya kloter orang Indonesia yang sudah dievakuasi tadi menurut keterangannya saya itu 700 orang dievakuasi dari hotel yang terbakar. Belum tentu sakit. Ya belum tentu. Ya nggak tahu ini bagaimana nasibnya itu. Kemarin dulu itu di Azizia, sekarang di mana lagi? Apa sebabnya? Ini beruntun terus ini di samping Mina juga. Ini sudah kembali ke Mekah, masuk hotel lagi, hotelnya terbakar. Mudah-mudahan kita sebagai solidaritas, apa itu namanya, ekspresi solidaritas umat Islam, kita berdoa menurut masing-masing dalam sholat. Kita doakanlah teman-teman dan saudara kita yang memiliki niat yang suci untuk melengkapi ibadahnya yang kelima, yakni haji itu, ya bisa pulang lagi ke tanah air dengan selamat, besar, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Dan kita ini yang sudah haji ini, alhamdulillah, perlu diparingi lancar. Perlu kita bersyukur sekali. Ya. Bapak-bapak yang mulia rahimakumullah, saya akan melanjutkan renungan hikmah ini ke-14. Ini biasanya tidak ada judul, ini saya beri judul. Kemarin ada yang bertanya itu apa ya tepatnya judulnya. Ini kita beri judul, cahaya Allah sebenarnya tampak dalam ciptaannya. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu manai aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa husibat anhu syumusul ma'arifi bi suhubil azari. Ini tiap-tiap kata sudah saya berikan terjemahan, Bapak nanti bisa lihat sendiri. Nah, sekarang terjemahan lengkapnya. Wujud alam ciptaan, al-kaun itu wujud alam ciptaan. Seluruhnya itu gelap, tak bersinar. Kalau dipandang orang pada hakikatnya yang belum arif, belum ma'rifah. Dan bahwasanya tertampaknya Allah. Jadi zuhurullah. Jadi ini tampaknya Allah itu dalam wujud alam ciptaan, itulah yang membuat wujud alam ciptaan ini bersinar. Jadi kalau kita melihat ini gelas ini, ya sudah lumrah seperti itu, bentuknya seperti itu, coklat, ya seperti itulah. Tapi sebenarnya bagi orang yang arif, orang yang memiliki pengetahuan ma'rifah, ini sebetulnya bercahaya. Karena apa? Menurut mereka Allah hadir di situ. Allah itu sumber cahaya. Nah, dengan bercahaya itulah nanti tanggapan kita menjadi lain.
Nanti kita coba nanti contoh-contohnya nih. Maka barang siapa yang melihat wujud alam ciptaan itu, tetapi dia tidak mampu menyaksikan Allah atau musyahadah gitu, di ruang batin dalam dirinya, di sisinya, di sisi dirinya, di depan dirinya, di belakang dirinya, di sisi depan, belakang, dan dalam dirinya. Maka diri orang tersebut disilaukan atau dipersukar oleh gemerlapnya cahaya-cahaya benda alam ciptaan. Nah, ini apa? Nah, ini misalnya apa namanya? Teh ini kan nikmat ini. Nikmatnya apa? Rasanya agak sepet sedikit, manis. Nah ini kan gemerlap nih, cahaya gemerlap yang sifatnya material, yang sifatnya jasadiah, gitu. Dan kecerahan cahaya penglihatan batin itu ma'rifah ini maksudnya, cahaya penglihatan batin tertutupi, itu hujibat, ditutup oleh awan tebal benda-benda alam ciptaan. Jadi kita ini kadang-kadang melihat sesuatu itu seharusnya Allah ada di situ lalu bercahaya sesuatu. Tapi gara-gara benda itu sendiri merupakan awan tebal bagi penglihatan batin, akhirnya Gusti Allahnya menyingkir. Karena semuanya jadi gelap. Nah, kalau sudah gelap apa? Ya dari Al-Quran ada itu. Misalnya Nabi Adam dulu ketika dilarang mendekati pohon surga, fatakuna minadz zalimin, maka kamu berdua wahai Adam dan Hawa, jika kamu sampai mendekati pohon surga itu, hatimu gelap, zulmah, akhirnya cahayanya hilang, jadi qalbun zulmaniyun, hatinya itu gelap gulita. Kalau sudah gelap, tindakannya gelap. Apa itu zalim? Zalim itu kalau diterjemahkan itu di dalam Departemen Agama itu aniaya, yang menganiaya diri sendiri karena nabrak itu yang dulunya itu harusnya tidak tabrak itu misalnya, itu kan nonop itu kan menyebabkan zalim pada dirinya, dan juga yang ditabrak akhirnya apa, yang dikorban juga orang lain gitu. Kan zalim itu bisa terhadap dirinya sendiri, tapi juga zalim sampainya kepada orang lain. Nah, di sini disebutkan penglihatan batin itu tertutupi oleh awan tebal benda-benda alam ciptaan. Maksudnya siapa yang ingin memuja mobil bawa apa, merek apa, Jaguar. Nah, itu kalau tidak hati-hati itu membuat awan tebal bagi penglihatan batin kita. Yang penting punya Jaguar, yang penting punya Lamborghini, yang penting punya istana, yang penting punya tanah luas, kalau perlu 1 pulau dibeli. Itu. Ini kan ini awan tebal yang dengan penglihatan batin untuk apa sebetulnya itu? Semuanya itu untuk apa? Nanti kita lihat di Qurannya nanti. Nah, sekarang inti kerenungan yang ditawarkan dulu. 1, kalau seseorang ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya jalannya cukup terbuka. Semua bisa kok, tanpa kecuali. Jadi bukan orang khusus saja sebetulnya, semua orang bisa. Salah satu jalannya adalah merenungkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bekerja di seluruh wujud ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Ini melihat gedung yang indah ini yang milik PDM. Allah bekerja di sini. Jam dinding itu, kemudian apa ini, AC gitu.
Ini semuanya itu sebetulnya kalau menurut ahli tasawuf itu, katakan ahli hikmah, itu Tuhan berada di situ, bercahaya. Kalau sudah cahaya, kita tidak apa itu namanya senang pada AC itu, tapi kita senang Allah. Ini apa artinya? Ini gedungnya apa artinya? Dibanding Allah. Orang cantik, nah itu kan daging, tulang yang berbentuk bagaimana? Kalau dibandingkan dengan Allah, apanya itu? Begitu caranya. Jadi semacam pembalian cara berpikir. Biasanya kita kan enggak, kalau lihat cantik, aduh, wah ini elok banget ini. Nah, Gusti Allah tersingkir, gitu. Tapi kalau orang ahli makrifah enggak begitu. Gusti Allahnya di mana ya itu? Di sosok cantik ini. Oh di situ. Terus ini batang tubuh daging yang bergerak itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Mahabbah cintanya itu kepada Tuhan di balik itu, bukan realitas benda itu. Ini maksudnya. Kalau rahasia kekuasaannya tersebut berhasil terbaca oleh pelihatnya, maka segala ciptaan Allah tersebut seolah bercahaya gemerlap di penglihatan batinnya, karena Allah di situ ada. Kalau Allah tidak ada, ini semua gelap semua. Dan kalau sudah gelap, hati kita menjadi gelap karena tertutup ini, nabrak-nabrak. Uang yang seharusnya bukan milik kita, ambil. Tanah yang seharusnya itu sertifikatnya itu bukan milik kita, dibuat demikian rupa, akhirnya resmi walaupun asli palsu milik kita. Yang itu rebutan kikis. Ini akan membangun rumah dan bangun rumah. Kon mundur sak mene wae. Berapa ini sekian? Gak bisa ini. Itu dulu itu ya tanah saya itu batasnya itu pohon waru itu. Gak bisa. Sekarang diukur lah Bapak. Ini kan ada sekarang teknologi matematika ngukur. Mari kita ukur mana patoknya nih. Ini Pak Lurah, Pak Camat, kalau perlu BPN datang. Mana sebetulnya patok standar ngukur itu. Oh di sini. Baiklah dari situ saja terus diurutkan gitu. Nah, oh ya. Nah, akibatnya apa? Di bawah mati itu goro-goro hanya sekian. Prinsipnya apa? Sak dumuk bathuk nyari bumi. Wah itu tak bela nih. Makanya ada dalam pewayangan itu namanya rebutan kikis itu. Apa itu? Hanya itu. Oh, rebutan kikis, rebutan batas tanah, direwangi perang gitu. Nah, kecuali kalau kita dengan Malaysia, dengan apa itu Singapura, dan itu memang perlu ya Pak. Kenapa harus? Karena mempertahankan kedaulatan. Tapi kalau sekedar apa ya namanya rebutan kikis dengan tetangga, dan itu untuk jalan umum, misalnya ada orang bilang baru itu murah sedikit, apa orang itu nggak mati gitu. Kayak jalan, paling tidak pendoso itu kalau diangkut itu bisa masuk, mundur terongkilan ya, uangnya lagi loh, kok cowotel kan, wah ini setengah urip, misalnya begitu. Ini kan karena apa? Gelap. Ya, itu jadi awan yang menutupi. Kemudian yang kedua, agar penglihatan mata batin terjaga kecerahan cahayanya, maka harus dijaga jarak batin seseorang dari kenikmatan kilauan cahaya benda-benda duniawi yang sering membuat silau dan meredupkan cahaya mata batin. Ini kata kuncinya, membuat jarak batin. Nah, ini perlu latihan, Pak. Ini nanti ada istilah kalau orang kejawen ini namanya laku.
Iya, kalau dalam bahasa Arabnya suluk, kalau suluk dalam bahasa Jawa, jangan gitu. Oh, glek-glek. Nah, itu kan suluk juga itu. Senggaan apa? Senggaan cerita, tetapi dengan lembang. Ya. Jadi ini begitu laku. Contoh misalnya ada yang mencoba untuk poso ngelowo. Ngelowo itu artinya apa? Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi caranya adalah kakinya diikat, terus orang lain disuruh ngerek itu. Ngerek begitu, terus gantung gitu. Nanti kalau pagi sudah akan bangun, itu disuruh ngedun gitu seperti itu. Atau tidur seperti bayi. Dulu di desa-desa itu bayi itu kan diayun pakai apa itu namanya? Begini terus diberi keranjang itu lalu diayun. Ada orang yang tidur di ayunan itu namanya topong klopo. Nah ini dua butir ini Bapak monggo nanti panjenengan renungkan itu untuk pensucian diri kita, batin kita itu. Sekarang uraiannya, ada beberapa kata kunci yang perlu mendapat penjelasan lebih rinci, yakni al-kaunu, zuhurul haq, yashhadu, wujudul anwari bil athari, dan hujibatus syumusul ma'aribi bisuhu bil athari. Kita satu persatu, tidak terlalu banyak. Yang dimaksud dengan al-kaunu adalah seluruh realitas atau kenyataan yang bisa disadari keadaannya. Ontos bahasanya. Ontologi, ontos itu ada, pengertian ada. Baik lewat apa? Itu mengatakan orang itu ada. Pertama kemungkinan karena kerja penalaran, reasoning di sini. Allah itu ada atau tidak? Kalau mata nggak bisa lihat, dites secara instrumentalis dalam ilmu pengetahuan nggak bisa. Apa ada ya? Ada. Bagaimana logikanya? Di reason, dirasionalkan, dinalar. Semua itu berdasarkan hukum sebab akibat. Alam ini apa? Sudah ada, nyata, bisa dilihat, dipegang. Kalau begitu penyebabnya apa? Mesti ada penyebabnya. Ada penciptanya. Nah, pencipta itulah Tuhan. Itu di sini di pikiran bisa menerima. Jadi ada. Karena misalnya di hukum kausalitas misalnya atau cara berpikir kausalitas dipakai untuk melihat kenyataan ini. Terus ketemu itu. Ada dalam bahasa filsafat namanya kausa prima. Kausa itu sebab, prima itu pertama. Jadi, penyebab pertama, nah itulah Tuhan. Ini semua kan sebab, bukan sebab, akibat. Atau lewat kinerja pengamatan berdasar perhitungan. Ilmu hitung, aritmatik, misalnya uang 100.000, 1 juta, itu sebenarnya kan hanya 1,000. Tapi ini kita punya keyakinan dengan uang 1 miliar ini bisa berubah menjadi sebuah rumah yang bagus. 1,000,000, jadi 9 nolnya 1 miliar. Kalau diwujudkan rumah sudah cukup bagus. Skor 20 miliar. 20. Ini bagus. Ya. Ini kan yang namanya di sini perhitungan. Jadi bukan hukum sebab akibat, tapi dihitung secara matematik. Ini kan dunia pengertian sebenarnya. Atau ketiga, mohon maaf. Pengamatan yang memakai instrumen atau alat, contoh kamera, lensa mikroskopis dan teleskopis, pendengaran, peraba, pencapau yang sifatnya indrawi. Itu baru mengatakan al-kaun ada.
Dalam agama Islam, al-kauni meliputi segala jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, alam semesta seisinya. Al-kauni. Allah sendiri ada, tetapi adanya itu ada luar biasa. Bukan ada umum. Yang dimaksud di sini al-kauni itu ada umum, bukan ada khusus. Ada khusus hanya Allah. Sulit kita membayangkan lebih jauh. Ada khusus ini. Tapi kalau ada umum, itu ini tadi pendeteksiannya antara lain dengan 3 cara penalaran, reasoning, kemudian kedua dengan perhitungan, kemudian yang ketiga adalah dengan eksperimentasi dengan alat-alat dalam ilmu pengetahuan misalnya, termasuk batang tubuh yang indrawi ini. Tubuh manusia demikian telah ditegaskan dalam Al-Quran dalam berasal turab atau tanah. Nanti mohon dicek nanti di Quran. Ini ayatnya sudah kita tunjuk. Sulalah min tin, ya, sari tanah. Maniyim yumna, sperma yang dilepas yumna itu artinya dipancarkan, ditumpahkan itu ke dalam rahim seorang perempuan atau calon ibu atau istri. Atau ma'in dafiq, ma itu air, jadi itu juga maniyin tadi, dafiq yang dipancarkan dari alat pria itu. Yang air ini dalam Al-Quran disebut dengan ma'im mahin, air yang hina. Sebetulnya kalau dalam hukum fikih, sebetulnya ini kan suci ya. Nah itu kalau ini ya sering dalam kisah itu saya punya novel kecil itu. Nah, ini baru ditiwin teman, saya malah kelingan ini nanti. Ini kayaknya angel itu carinya. Judulnya Mairil. Nah, di situ diceritakan di dalam novel tipis itu. Ini di tradisi di pesantren. Jadi dari pesantren itu ya mungkin karena jarang ada kalau dengan wanita ya. Itu ada juga ya nun sewu kadang-kadang ya sampai mengeluarkan sperma itu sampai ke sarung-sarungnya itu. Nah sarung-sarungnya lalu dipakai untuk sholat di masjid. Sebetulnya itu kan ya boleh dalam fikih dikatakan air sperma itu suci. Nah, dengan kemih itu, kalau kemih itu jelas najis. Tetapi di Al-Quran disebut ma'im mahin. Apa artinya itu? Artinya biasanya orang itu walaupun itu sebenarnya luhur, itu kan sel-sel antara 100 sampai 200 juta kalau seseorang melakukan koitus itu yang masuk dalam rahim calon ibu. Tapi yang berhasil menemui efumnya atau sel telur hanya 1 sel. Nah, wujudnya kita semua itu. Seperti saya itu sel ayah saya hanya 1 ketemu sel telur ibu. Nah, itu menjadi badan watak seperti itu. Ya, sebetulnya kan mulia, tetapi di sini maksudnya adalah biasanya orang itu melihat itu seperti nggak kepenak gitu. Tapi sebetulnya itu udah. Ya kalau orang mengatakan yang najis itu justru pipis kita itu najis. Itu yang seharusnya. Tapi di sini hanya pengertian khusus saja yang disebut dengan Al-Quran. Immahin. Nanti surah As-Sajdah monggo nanti tafsirnya Bapak bisa lihat sendiri. Karena tubuh manusia itu dari turab, artinya dari tanah, maka suplai tubuh untuk menggantikan sel-sel yang aus, melemah, bahkan mati perlu unsur-unsur kimia yang terdapat dalam tanah juga yang terkandung di dalam planet bumi. Surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa ansha'akum minal ardi
Wastamarakum fiha. Huwa dia Allah ansya'a itu menghendaki ada, menghendaki lahir kamu semua minal ardi, min dari ardi bumi. Apa maksudnya? Unsur kimia bumi. Jadi kalau ini saya minum ini ada unsur kimia H2SO, H2SO4 H2SO4 mati ya. Asam sulfat ya. H2O H2O itu air plus gula glukosa ya. Ditambah dengan teh itu apa daunnya itu bagaimana susunannya gimana, orang ahli kimia yang lebih tahu. Terus kita minum untuk apa ini? Ini untuk mengganti sel-sel yang haus atau yang melemah atau sudah mati, harus diganti. Ini logikanya seperti itu. Karena itu sebenarnya wajar kalau manusia tersebut tergila-gila sehingga sampai buta mata hati atau zulmatun ketika ingin memiliki dan menikmati bahan material apalah ini, apa bentuk padat, apakah itu cair, itu gas atau eter. Karena kita ini bendawi, sedangkan ini harus disuplai dari bendawi juga. Ya memang wajar memang kita itu lalu suka senang kepada benda, kan logikanya begitu. Masa apa namanya ini bendawi terus diberi makan yang bukan bendawi. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan huwa ansya'akum minal ardi, menciptakan itu dari unsur tanah. Tanah apa? Karena itu lalu suplainya juga unsur kimiawi dari tanah itu. Nah, mungkin kalau kita ngambil unsur kimia dari waras, ambil segunduk tanah tarik ke sini, lalu diolah dengan makanan, nggak cocok gitu. Karena apa? Memang manusia itu ya dipaksa Allah, ditakdirkan Allah, kamu memang tempatmu di bumi. Bumi hanya satu, bukan di planet, bukan di bulan, apalagi di matahari. Neptunus, Saturnus, sampai Pluto itu, Pluto ya sekarang tidak dimasukkan sekarang ini kata para ahli astronomi. Bukan itu, hanya di bumi ya itu kan. Dengan bumi itu kan yang muncul. Contoh, Arab Saudi itu kan panas, kering kerontang. Tapi kalau menghasilkan kurma ini kok enak. Dari mana itu? Nyerapnya dari bumi, airnya terbatas. Kalau langit panasnya seperti itu. Tapi kalau sudah jadi buah, bagaimana Pak? Harganya mahal. Enak. Tidak hanya enak tapi enak. Dan macamnya, masya Allah, yang namanya kurma itu kan. Kalau Bapak tindak haji di Madinah di pasar itu, pasar kurma itu halah. Kiopo kurma kabeh kok jenenge beda-beda rasane kok ya itu seperti beras itu. Ada rojo lele, rojo wangi, tapi ada yang kemopiur begini, lalu ditarik gini, wah ini sama sekali nggak lengkap ini. Jadi kalau makan ya awet, warek. Iya, gitu.